Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya si hitam manis. Kali ini kita akan membahas fakta tentang negara jiran kita, Malaysia. Bagi yang pernah berkunjung ke sana ataupun yang lahir dan menetap di sana, mungkin kalian belum tahu fakta-fakta tentang negara Malaysia. Sebelum kita lanjut ke video tersebut, ada baiknya kalian follow Instagram aku di sini. Di sini. Dan tanpa membawa waktu lama, yuk kita lihat video berikut tentang fakta negara Malaysia, negara jiran kita. Check it out. Oh, kalau anda ketahui, channel YouTube ini aku ambil Welcome to daripada our data channel. fakta channel YouTube. Malaysia. Apa yang terlintas di benakmu mendengar negara ini? Melayu. Sebagai salah satu negara monarki di dunia, Malaysia punya pengaruh cukup penting di kawasan Asia, utamanya di ASEAN. Meski begitu, tak jarang negara yang juga dihuni mayoritas orang Melayu ini punya banyak sekali kesamaan dengan Indonesia. Nah, kali ini Data Fakta akan mengulas sejumlah fakta negara Malaysia yang tentunya penting untuk kita ketahui. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Subscribe, geng, Data Fakta, geng. Sejarah kemerdekaan. Tahu tak kapan Malaysia merdeka? Tahu tak? Ya benar, 31 Agustus 1957, lebih lambat 13 tahun dari Indonesia yang lebih Duluan dahulu Indonesia yang merdeka. merdeka duluan. Menariknya perjuangan kaum nasionalis dan komunis keturunan Cina Malaya, sebagaimana di Indonesia juga dipengaruhi berakhirnya pendudukan Jepang pada tahun 1945. Meski begitu, sebelumnya kalian tahu kan kalau Malaysia sangat identik dengan Inggris? Secara kan negara itu merupakan koloni mahkota Britania. Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya dalam bukunya A History of Malaysia tahun 1982 mengungkap Britania telah mendiami semenanjung Malaya sejak tahun 1786. Namun baru menguasai Malaya setelah ditandatanganinya Traktat London atau Perjanjian Britania-Belanda tahun 1824 yang membagi kepemilikan Nusantara kepada Britania dan Belanda, Malaya untuk Britania, dan Indonesia untuk Belanda. Singkat cerita, salah satu kaum nasionalis Malaya, Dato' On bin Jafar, mendirikan Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO pada 1946. Organisasi inilah yang melahirkan serangkaian demonstrasi hingga boikot yang berakhir pada dibentuknya Federasi Malaya di tahun 1948. Federasi tersebut terdiri atas 9 kerajaan Melayu dan 2 provinsi yaitu Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, dan Terengganu. Hebat. Sistem pemerintahan. Ini bagi yang belum tahu saja ya, soalnya kami cukup yakin kalau kalian sudah tahu banyak perihal ini. Sistem pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional, di mana kepala negaranya disebut Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia. Uniknya, raja dipilih dari oleh 9 sultan negeri-negeri Malaya untuk masa jabatan 5 tahun secara bergiliran. Nah, karena Malaysia masih merupakan anggota negara persemakmuran Inggris, sistem pemerintahannya mengadopsi sistem parlementer Westminster, warisan penguasa kolonial Britania. Namun dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif ketimbang legislatif, dan yudikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin Perdana Menteri. Dalam konstitusinya, Perdana Menteri haruslah anggota Dewan Rakyat yang disetujui oleh Yang di-Pertuan Agong dan mendapat suara mayoritas di dalam parlemen. Salah satu kesultanan tertua di dunia. Kayaknya masih banyak deh yang belum tahu. Di Malaysia terdapat satu kesultanan yang tergolong sebagai salah satu imperium tertua di dunia.
Seperti diketahui, Federasi Malaysia terdiri atas 9 kesultanan yang diperintah sultan, serta 4 negara bagian yang diperintah oleh Yang di-Pertuan Negeri atau istilahnya gubernur kalau di Indonesia. Nah, terkait kesultanan mana salah satu yang tertua, kita bisa cek di buku Ancient Empires From Mesopotamia to the Rise of Islam tahun 2011 dari Eric H. Klein dan Mark W. Graham. Di situ dikatakan Kesultanan Kedah merupakan kesultanan awal di Semenanjung Malaya yang pula merupakan kesultanan tertua di dunia. Kesultanan Kedah didirikan sekitar tahun 1136 oleh Phra Ong Mahawangsa atau Sultan Muzaffar Shah I. Bahkan sebelumnya, Kesultanan Kedah adalah bagian dari kerajaan Hindu yang didirikan Maharaja Derbar atau Sri Paduka Maharaja Durbar sejak tahun 630 hingga pada tahun 1136 kerajaan ini menjadi Kesultanan Islam. Kesultanan tertua di dunia. Konfrontasi dengan Indonesia. Wah, ini. Sebelum kita tegaskan ya, data fakta bukan bermaksud untuk memantik agar kedua negara saling bertikai lagi, melainkan upaya untuk merefleksi sejarah dua negara serumpun ini. Jadi semoga kita semua bisa bijak menyikapi sejarah. Bagi yang lupa, kita ingatkan lagi. Sejarah mencatat inilah percikan awal konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia secara resmi. Dilansir dari laman historia.id, pertikaian kedua negara serumpun itu bermula dari penolakan Indonesia terhadap pendirian Federasi Malaysia. Kalian masih ingat kan kapan Federasi Malaysia didirikan? Yap, tahun 1948. Dalam pandangan Indonesia, dalam hal ini Soekarno, pembentukan federasi tersebut tak lebih sebagai salah satu bentuk persekongkolan para kolonialis dan khawatir akan membahayakan Indonesia yang baru saja membebaskan diri dari penjajahan. Grateful Green dalam buku The Genesis of Confrontation Malaysia Brunei Indonesia 1945-1965 yang pengantarnya ditulis Pramudia Anantatur menyebut alasan Inggris membentuk Federasi Malaysia dikarenakan tidak siap kehilangan sumber uang di Malaysia, Singapura, dan Borneo Utara. Kita tahu Malaya merupakan penghasil timah, karet, dan minyak kelapa sawit. Wilayah terpisah dalam dua bagian berbeda. Ya kan? Secara geografis, wilayah negara yang juga mayoritas penduduknya muslim ini terbilang cukup unik dan beda loh dengan negara-negara pada umumnya. Soalnya nih, wilayahnya terpisah ke dalam dua bagian yang berbeda daratan. Jaraknya pun cukup jauh, yakni sekitar 960 km atau 609 mil. Dua wilayah yang dimaksud sebagian besar berada di Semenanjung Malaya yang sangat dekat dengan Pulau Sumatera, Indonesia, serta sebagian besar lainnya menyatu dengan Pulau Kalimantan, Indonesia. Penting buat kalian ketahui, wilayah di Semenanjung Malaya sering pula disebut sebagai Malaysia Barat yang terdiri atas 11 negara bagian serta dua wilayah persekutuan diantaranya Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Kedah, Pulau Pinang, dan Perlin, serta Putrajaya dan Kuala Lumpur selaku ibu kota. Luas wilayahnya sendiri mencapai 131.589 km persegi. Sementara di bagian Pulau Kalimantan disebutnya Malaysia Timur yang terdiri atas dua negara bagian dan satu wilayah persekutuan diantaranya Sabah, Sarawak, dan Labuan. Luas wilayahnya sendiri mencapai 73.619 km persegi. Memiliki sekolah tertua di ASEAN. Selain memiliki kesultanan tertua, kalian masih tahu kalau Malaysia juga memiliki salah satu sekolah yang cukup legend di dunia. Ya, bagaimana tidak, sekolah tersebut nyatanya menjadi yang tertua di ASEAN. Bagi yang belum tahu, sekolah tersebut bernama Penang Free School atau PFS. Sebuah sekolah menengah kebangsaan yang terletak di Jalan Masjid Negeri, tepatnya di Georgetown, Pulau Pinang, Malaysia. Dikutip dari laman ASEANRecords.world, sekolah berbahasa Inggris pertama di Asia Tenggara ini didirikan pada 21 Oktober 1816 oleh pemerintah kolonial Inggris atas nama Pendeta Robert Sparky Hutchings. Sekadar informasi, sekolah yang kalau di Indonesia kayaknya mirip-mirip Stovia dan Mulo ini telah menghasilkan lulusan-lulusan penting. Beberapa di antaranya termasuk Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama dan pendiri Malaysia, Tuanku Syed Putra, Raja ketiga Malaysia,
Tuanku Syed Sirajuddin, Raja ke-12 Malaysia, hingga Lim Chong Eu, Ketua Menteri kedua Pulau Pinang. Kekayaan botani yang menakjubkan. Inilah salah satu sekian fakta menarik Malaysia. Mereka kaya akan tanaman yang unik. Dilansir dari CNN, dalam sebuah penelitian tercatat kalau Malaysia memiliki lebih dari 1.000 spesies tanaman yang mayoritas bisa digunakan sebagai obat. Wow, hebat. Satu yang paling banyak dicari ialah pohon bintangur yang apa katanya itu? hanya terdapat Pohon di apa tuh, Sabah pohon bintangur? dan diyakini bisa mematikan virus HIV penyebab AIDS. Selain itu, ada tanaman Alocasia macrorhiza dengan daun terlebar di dunia yang juga berasal dari negara bagian Sabah. Terus ada pula Pulau Pomelo atau Citrus maxima, semacam buah jeruk yang mendekati ukuran bola sepak. Terakhir, pohon tropikal tertinggi di dunia pun ada di Malaysia. Ya, pohon itu bernama tualang yang disebut-sebut bisa tumbuh setinggi 80 meter dengan diameter batang mencapai 3 meter. Wonderful banget ya negara serumpun kita ini. Itulah tadi sejumlah fakta seronok terkait Malaysia yang penting buat kalian ketahui. Macam mana nih pendapat kamu? Sekian geng data fakta tentang negara jiran kita Malaysia. Yang kalian mungkin belum tahu pasti sudah tahu. Dan yang sudah tahu pasti tambah tahu. Dan sekian dulu video dari aku. Nantikan kelanjutan video berikutnya. Insya Allah akan aku upload lagi video berikutnya tentang masih aku ambil dari data fakta. Tunggu kelanjutannya ya. Tidak.